benarkah kita sedang mengkhotbahkan Alkitab? Sebelum bahas, ini saya perkenalkan Indonesia Preaching Ministry. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Semuanya Indonesia Preaching Ministry. Saudara silakan masuk di sana ya, banyak informasi tentang khotbah, ilustrasi, juga pelajaran-pelajaran khotbah. Saya senang sekali. Saudara boleh like, saudara boleh subscribe. Saya dengan senang hati melayani. Oke, benarkah kita sedang mengkhotbahkan Alkitab? Aduh saudara, kalau pertanyaan ini saya tanyakan langsung, benarkah Bapak, benarkah Ibu sedang mengkhotbahkan Alkitab? Pasti tersinggung dah. Kenapa sih? Yang pertama, tidak ada, saudara, saya kira hampir tidak ada atau benar-benar tidak ada hamba Tuhan yang ingin dikatakan bahwa dia tidak mengkhotbahkan Alkitab. Itu menyinggung perasaan, kenapa? Ya, yang namanya hamba Tuhan ya harus mengkhotbahkan Alkitab dong. Kok pakai tanya begitu sama saya? Bisa begitu jawabannya. Yang kedua, ini menyangkut integritas. Sepertinya kalau hamba Tuhan ditanya, benar nggak kamu sedang mengkhotbahkan Alkitab? Itu integritasnya sedang tidak dipercaya begitu. Nah, ini seperti membohongi jemaat. Lalu, bukankah perkataan itu juga menyangkut bahwa kalau hamba Tuhan ditanya seperti itu, berarti diragukan kerohaniannya. Yang jelas, nggak enak ini nanya begini kepada orang lain, bukan? Tapi yuk kita tanya diri kita sendiri. Betul nggak sih kita sudah mengkhotbahkan Alkitab? Saudara, kita bisa menjawab begini. Saya itu kalau memilih teks, Pak, berdoa. Oke, ada juga yang berkata, Bapak tahu nggak, Pak, kalau saya khotbah, saya melihat banyak ayat. Isi khotbah saya itu ayat-ayat Alkitab semua, Pak. Atau ada yang berkata, khotbah saya, Pak, selalu dimulai dengan baca Alkitab. Diakhiri juga dengan baca Alkitab. Apa kurang Alkitab dia? Apa Bapak bilang saya itu tidak mengkhotbahkan Alkitab? Atau ada yang berkata, Pak, setiap kali saya selesai khotbah, banyak jemaat bilang dapat berkat dari khotbah saya. Jelas dong saya sudah mengkhotbahkan Alkitab. Oke, yuk kita kritisi. Apakah betul merupakan indikasi atau jaminan bahwa seorang pengkhotbah sudah mengkhotbahkan Alkitab kalau waktu memilih teks untuk dikhotbahkan dia berdoa? Berdoanya bukan cuma 1 hari, 2 hari, saudara. Sampai hari Jumat masih ragu untuk menentukan teks mana. Sabtu paginya baru Tuhan mengatakan. Nah, dia yakini Tuhan mengatakan, lalu dia gali. Apakah itu indikasi seseorang pengkhotbah mengkhotbahkan Alkitab? Atau apakah benar merupakan jaminan bahwa seseorang pengkhotbah mengkhotbahkan Alkitab kalau di awal khotbahnya memulai khotbah dengan membaca Alkitab? Atau di khotbahnya banyak sekali mengutip ayat-ayat Alkitab? Apakah benar itu tanda indikasi bahwa dia mengkhotbahkan Alkitab? Nah, sekarang kita kritisi lagi yang terakhir. Apakah benar seorang pengkhotbah mengkhotbahkan Alkitab kalau jemaat bilang saya diberkati? Apakah itu tandanya? Saudara-saudara, itu bisa membuat kita kehilangan makna yang sebenarnya. Jawabnya belum tentu benar dari semua pertanyaan itu. Belum tentu benar seorang pengkhotbah sedang mengkhotbahkan Alkitab. Saudara dan saya sedang mengkhotbahkan Alkitab kalau kita berdoa, kalau kita memulai khotbah kita, bahkan melihat banyak Alkitab dalam khotbah kita, bahkan orang berkata terberkati, kita sedang mengkhotbahkan Alkitab. Lalu saudara, kita maju lagi. Apa indikasinya kita sedang mengkhotbahkan Alkitab? Ini yang perlu kita tahu, saudara. Apa sih tandanya bahwa kita sedang mengkhotbahkan Alkitab? Saudara-saudara, ini, ketika seorang pengkhotbah mengkhotbahkan amanat teks dari nats Alkitab yang sedang dikhotbahkan, itulah tandanya dia sedang mengkhotbahkan Alkitab. Nah, saudara, sekarang kita bertemu dengan istilah amanat teks. Beberapa dari kita sudah biasa. Amanat itu satu pesan yang penting dari orang yang sedang memesankan. Nah, saudara, jelas khotbah kita itu harus mengkhotbahkan pesan dari teks yang kita sedang khotbahkan. Dari nats Alkitab yang sedang kita khotbahkan. Saudara, khotbah saudara seperti ini enggak? Ketika saudara naik mimbar, saudara tahu bahwa nats atau perikop atau teks yang saudara
akan khotbahkan, saudara tahu pesannya. Nah, saudara, pesannya tuh siapa yang buat? Ini dia. Yang dimaksud amanat teks adalah pesan utama dari suatu teks. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulisnya kepada pembaca pertamanya. Saudara, hal basic ini menentukan apakah seorang pengkhotbah waktu menyampaikan khotbah, dia betul-betul mengkhotbahkan Alkitab atau bukan Alkitab. Jadi amanat teks itu, pesan teks adalah pesan utama. Dari banyak pesan yang minor, yang kecil-kecil, kita cari pesan utamanya, gagasan utamanya, big idea-nya dari suatu teks. Yaitu teks yang sedang kita khotbahkan. Pesan utamanya menurut siapa? Bukan menurut kita nih, tapi menurut si penulisnya. Ketika dia sedang menulis, lalu disampaikan kepada pembaca pertamanya. Nah, saudara, ketika Yohanes menulis Yohanes 2 tentang mujizat pertama yang dibuat Yesus, yang pertama-tama seorang pengkhotbah, kalau mau dikatakan dia mengkhotbahkan Alkitab, bertanya, waktu Yohanes menulis kisah mujizat pertama yang diadakan Yesus di Kana, maksudnya apa Yohanes? Dia tahu dong tulisannya akan dibaca. Siapa pembacanya dia juga tahu. Nah, dia punya tujuan, bukan? Dia punya pesan. Habis membaca ini, dia harapkan pembacanya akan memahami apa. Itu dikatakan di ayat 11. Inilah mujizat pertama yang dilakukan Yesus ketika di Kana. Apa? Supaya murid-muridnya percaya. Jadi tujuannya, saudara, supaya murid-muridnya percaya kepada siapa? Yesus. Saat itu mereka baru mengikut Yesus, saat itu mereka nggak paham guru mereka ini orang seperti apa, apalagi memahami dia adalah terang yang datang dalam kegelapan. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah yang turun untuk menyelamatkan. Karena itu dia jadi manusia, nggak paham sama sekali. Nah, ketika Tuhan mengadakan mujizat itu, dia sedang membuka tudungnya, dirinya, perlahan-lahan. Oleh karena itu, saudara bisa bayangkan sekarang ketika orang berkata dari bagian itu berkhotbah. Saudara, haruslah kita jadi Maria. Orang Kristen seperti Maria, itu adalah orang Kristen yang mengetahui persoalan orang lain. Poin yang kedua, dia bukan cuma mengetahui, tapi dia peduli. Yang ketiga, dia mencari pertolongan pada orang yang tepat. Pertanyaannya, betul nggak sih bagian itu atau Yohanes 2 itu pesan utamanya adalah kita harus jadi orang Kristen seperti Maria? Atau kita melihat, saudara, kita senang sekali dengan iman para pelayan itu yang dikatakan oleh Yesus, cedoklah, artinya buatlah tempayan itu, cedoklah. Nah, tergantung tempayan yang disediakan oleh para pelayan. Kalau 1 ya jadi 1 anggurnya. Kalau 6 ya jadi 6. Kalau 72 ya jadi 72. Tergantung iman para pelayan. Nah, apakah kita diminta untuk mempunyai iman seperti pelayan? Enggak, saudara. Inilah yang disebut khotbah Alkitabiah. Kita harus mengejar pesan utama dari sebuah teks yang ditulis oleh penulisnya kepada pembaca pertamanya. Engkau dan saya bukan pembaca pertama, saudara. Pembaca kesekian juta atau miliar orang. Nah, perlu original readers, kita tahu. Ya, oke. Saudara, mari kita lihat lagi. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi sebetulnya dengan khotbah-khotbah yang kebanyakan. Yang kebanyakan ya, saudara ya. Yang pertama, pengkhotbah menafsir Alkitab sekenanya. Perhatikan, saya gambarkan itu ada pengkhotbah, lalu ada pendengar. Apa yang dilakukan oleh pengkhotbah? Dia memeriksa Alkitab. Saudara, waktu dia memeriksa Alkitab, dia tidak studi dengan baik. Dia tidak menyelidiki betul-betul, dia tidak menggali informasi-informasi yang ada baik di buku maupun di website-website. Dia merasa itu memakan waktu. Lalu apa yang terjadi? Dia mengarang-ngarang maksud teks itu. Menafsir sekenanya dan seadanya dan seenaknya. Lalu dia merasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang khotbah begini, saudara, jadinya cuma beberapa menit.
20 menit sebelum naik mimbar, atau ada yang bercerita sama saya, kebanyakan khotbah saya jadinya di motor, Pak. Loh, maksud Bapak apa? Jarak dari rumah saya ke pos saya tuh 1 jam, Pak. Saya naik motor, terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana khotbahnya? Tuhan kasih pimpin 1, 2, 3 poinnya semua. Saudara-saudara, hampir bisa dipastikan ini mengarang indah, saudara. Tentang satu teks yang mau dikhotbahkan. Tidak akurat, tidak mengerti amanat teksnya apa dengan benar, dengan tepat. Lalu, ayat-ayat yang ditafsir seadanya dan seenaknya dan menurut pendapat dia, dikatakan sama jemaat, saudara. Dikhotbahkan. Apa yang dikhotbahkan? Jelas, tafsiran seenaknya dan seadanya itu. Lalu apakah pendengar jemaat mendengarkan firman? Jawabnya tidak. Yang benar adalah pendengar mendengar tafsiran yang seenaknya dari pengkhotbah. Saudara, harus kita akui berapa banyak pengkhotbah yang punya konsep seperti ini. Bahwa Tuhan akan memimpin kita beberapa menit sebelum naik mimbar di dalam perjalanan. Nanti saja kalau minggu pagi tinggal doa 2-3 menit bisa kok semuanya. Sudah terbiasa tak puluhan tahun. Ada seperti ini. Dan saya boleh katakan ini bukan mengkhotbahkan Alkitab, tapi mengkhotbahkan reka-rekaan kita tentang teks itu. Yang kedua, saudara memanipulasi pesannya. Aduh, minta maaf saudara ya kalau pakai perkataan manipulasi. Saya ingin memperhalus, tapi saya takut saudara memperhalus menjadi tidak mantul dengan baik. Jadi saya pakai memanipulasi ya. Saudara begini, pengkhotbah sebelum mendapat teks Alkitab, dia punya gagasan di kepalanya. Katakan X, Y, Z. Sekarang gagasan itu mau dikatakan pada khotbah minggu pagi. Dia mulai mencari teksnya, saudara. Teks Alkitab mana yang cocok untuk boleh menjadi sarana, tools, atau wadah menuangkan pikirannya. Nah, setelah dapat, saudara, dia mulai mencocok-cocokkan cara masuknya. Bagaimana pendahuluannya, bagaimana kalimat-kalimatnya, seolah-olah Tuhan yang mengatakan. Kemudian dia sampaikan kepada jemaat di minggu pagi itu. Apa yang dia sampaikan? Ini saudara, pikirannya. Sebelum dia menemukan teks, dia sudah ada pikiran. Harus mengatakan gini pada jemaat. Kalau saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, jangan ngeluh soal kekurangan di COVID. Beri persembahanmu lebih banyak. Biarkan Tuhan utang padamu. Tepat pada waktunya akan berkelimpahan. Tuhan prinsipnya adalah pribadi yang tidak berhutang. Nah, padahal dia sudah punya saudara di awal. Sebelum dia lihat teks. Tinggal teks apa yang diambil. Ada satu teks yang cocok. Misalnya 2 Korintus 8 ayat ke-9 kali ya. Ayat ke-9. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya kamu yang miskin jadi kaya. Dipakai itu dicocok-cocokin. Pinter, saudara ngomongnya pinter. Jemaat berkata, aduh Pak, saya ditegur sekali. Aduh Pak, dapat berkat saya. Oke, kita nggak tahu, saudara, terminologi berkat oleh jemaat itu kriterianya apa. Tapi bolehkah kita berkata bahwa pendeta itu, hamba Tuhan itu sebetulnya tidak mengkhotbahkan Alkitab, tapi dia sedang mengkhotbahkan pikirannya melalui atau mempergunakan ayat Alkitab. Apa ini bukan manipulasi, saudara? Aduh, ngeri ya. Kalau dikatakan manipulasi, semoga bukan saya mengatakan, tapi Tuhan sendiri nanti di dalam kekekalan. Ketika setiap hamba Tuhan harus bertanggung jawab terhadap khotbahnya. Betul gak sih sedang mengkhotbahkan firman Tuhan? Saudara-saudara bisa bayangkan duta besar yang diangkat oleh Presiden Indonesia yang sekarang katakanlah Jokowi. Pas duta besar untuk Jepang. Lalu Pak Jokowi punya satu pesan untuk disampaikan. Begitu pentingnya jelas pesan seorang presiden. Boleh gak seorang duta besar mengarang-ngarang? Mengarang-ngarang maksud Pak Jokowi. Karena dia sudah punya ide untuk dikatakan kepada duta besar Jepang. Jadi duta besar Indonesia datang pada duta besar Jepang untuk menyampaikan pesan. Bukan pesan Pak Jokowi, tapi pesannya sendiri. Oh, saudara-saudara, tidak ada presiden yang bersedia untuk mempunyai duta besar seperti itu. Jangan harap, saudara, pengkhotbah seperti itu, senang Tuhan bekerja di dalam khotbahnya.
Karena Tuhan nggak merasa berkata seperti itu. Buat saya ini memanipulasi pesan. Saudara, berapa banyak pendengar jemaat yang sering dimanipulasi tiap-tiap minggu mendengarkan khotbah. Di dalam ketidakmengertian mereka, mereka mengatakan dapat berkah. Tapi sebetulnya bukan firman loh yang didengar. Aduh, minta maaf saudara ya kalau perkataan saya ini kurang enak, kurang halus. Nah, yang ketiga, begini. Ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan pesan dari teks itu. Amanat teks dari teks itu. Jadi begini, di dalam persiapannya, dia itu mulai dengan menentukan teks Alkitab. Apa yang mau dikhotbahkan? Saudara, setelah dia menemukan teks Alkitab, dia menyelidikinya. Dia mempelajarinya. Sungguh dia seperti orang bodoh yang tidak tahu teks Alkitab itu artinya apa. Dan memang begitu. Setiap teks itu merupakan pulau asing yang perlu kita jelajah. Ada apa di dalamnya? Buah apa yang tumbuh? Hasilnya apa tanahnya? Semua harus digali sampai kita menarik satu kesimpulan. Nah, saudara, hamba Tuhan yang baik selalu mulai dengan rendah hati dan dari nol memahami sebuah teks. Dia mempelajarinya, dia membuka buku-buku tafsiran, dia men-search-nya di Google. Mirip seperti seorang siswa, saudara, yang mendapatkan tugas yang dia belum mengerti. Tujuannya apa? Cuma mencari maksud si penulis itu apa di dalam teks ini. Misalnya garam dan terang dunia. Gampang, semua orang udah mau khotbahkan, saya udah dengar. Nanti dulu. Kita perlu menyelidikinya betul-betul, bukan dari dengar dari orang. Nah, setelah itu dia mendapat, aku ngerti garam dan terang dunia itu pesannya adalah ABC. Ya, kalau saya berkata Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di dalam kepada semua orang. Ya, perbuatanmu yang baik dilihat oleh semua orang agar nama Bapa-Mu yang di surga dimuliakan. Nah, setelah dapat ide itu, seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan Alkitab lalu mulai berkhotbah, bukan? Setelah persiapannya selesai. Apa yang disampaikan? Pesan khotbah yang disampaikan intinya adalah sama ABC. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dia tidak menyimpangkan. Dia tidak membiaskan. Dia tidak memanipulir. A ya A, B ya B, C ya C. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengkhotbah yang mengkhotbahkan Alkitab. Dia cuma duta, bukan presidennya. Dia cuma hamba, bukan tuannya. Dia cuma mercusuar, bukan orang yang berkata katanya. Dia cuma penyampai, bukan sumber berita. Nah, saudara, yuk kita ukur diri kita sendiri. Seringnya kalau kita berkhotbah yang mana? Pengkhotbah yang menafsir sekenanya, padahal kita tidak tahu apa-apa, dan seringkali nggak akurat. Jemaat mungkin tidak tahu, tapi orang yang mengahli, orang yang mendalami teks itu, tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Atau yang kedua, kita memanipulasi teks itu. Nggak ngomong seperti itu, kita puter-puter supaya jadi seperti itu. Aduh, bahaya sekali, saudara. Terlebih lagi kalau kita punya motif tersendiri, kita puter itu ayat Alkitab. Saudara, di dalam menafsir ayat Alkitab, ada satu prinsip, saudara. Setiap ayat Alkitab bisa diputar kemanapun tergantung penafsirnya. Betul. Nah, lalu yang ketiga, apakah selama ini saudara dengan setia mengkhotbahkan Alkitab? Pesannya, amanat teksnya, seperti gambar ini. Oke, saya lanjut lagi, saudara ya. Mengapa sih harus mengkhotbahkan amanat teks? Ada 4 alasan dan setelah itu saya akan berhenti. Yang pertama, karena amanat teks atau pesan teks itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Para penulis itu diinspirasikan, diilhamkan, diwahyukan, dinafaskan oleh Roh Kudus. Ya, walaupun kebanyakan di antara mereka nggak sadar bahwa mereka sedang digerakkan Tuhan. Mereka cuma ingin menyaksikan perbuatan Tuhan. Mereka ingin mengatakan bagaimana seharusnya mereka di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menggerakkan mereka. Jadi Alkitab itu double pengarangan, saudara. Yang pertama, pengarang aslinya yang grand itu, di authors, adalah Roh Kudus. Roh Kudus mempergunakan orang-orang dengan segala bakat, budaya, keterampilan,
keadaan mereka untuk boleh dipakai menulis Alkitab. Oleh karena itu, saudara, mengapa harus mengkhotbahkan amanat teks? Karena amanat itu, pesan itulah yang ingin disampaikan Roh Kudus melalui kalimat-kalimat si pengarang. Oleh karena itu, sebelum kita mengkhotbahkan sebuah bagian Alkitab, kita perlu cari amanat yang pernah diinspirasikan oleh Roh Kudus pada zaman lalu untuk membaca pertamanya itu apa. Nah, amanat itu, pesan itu bersifat kekal jelas. Juga bagi Anda, bagi saya, dan bagi jemaat masa kini. Saudara-saudara, saya ingin mengutip lagi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya, di mana Roh Kudus mengilhamkannya. Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh manfaatnya itu untuk perubahan yang terjadi pada pembaca yang membaca dan pendengar yang mendengar. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mengkhotbahkan firman, kita bisa mengharapkan ini yang terjadi. Bukan kata-kata manusia, ini yang terjadi. Oke. Lalu yang kedua, kenapa sih kita harus mengkhotbahkan amanat teksnya? Karena dengan mengkhotbahkan amanat teks, sebetulnya kita sedang menyampaikan khotbah yang merupakan firman Tuhan. Khotbah menyampaikan firman Tuhan, bukan pikiran kita loh saudara, bukan reka-rekaan kita, teks ini artinya begini. Kita sudah menyelidikinya, dibantu dengan pendapat para sarjana yang memang menguasai bidangnya. Yaitu buku-buku tafsiran saudara. Kita perlu pergunakan itu dengan rendah hati belajar. Seseorang pengkhotbah, saudara, yang terus-menerus punya konsep harus mengatakan amanat teksnya, dia akan menjadi murid sampai akhir hayatnya. Dia takut untuk ngarang-ngarang. Dia takut kalau berdiri berkhotbah, dia sebetulnya tidak ngerti. Bagaimana mungkin dia yang tidak mengerti mau menyampaikan pesan? Jelas pesannya reka-rekaan. Oke? Kalau saudara dan saya ingin mengkhotbahkan firman Tuhan, khotbahkanlah amanat teksnya. Saudara-saudara, Bapak Gereja Agustinus pada abad ke-4, abad ke-5 mungkin, berkata, when the Bible speaks, God speaks. Kapan Allah mulai berkata-kata? Di dalam khotbah kita, saat kita berbicara Alkitab. Saudara-saudara, perkataan seorang filsuf, perkataan seorang ekonom, perkataan seorang motivator, nggak mungkin membuat Allah bekerja. Tapi ketika firman-Nya mulai dibahas, disitulah kesenangan Tuhan. Disitulah antusias Tuhan untuk bekerja. Saudara, when the Bible speaks, God speaks. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Pribadinya adalah pribadi yang berkuasa. Apa artinya seorang motivator? Saudara mengutip boleh untuk mendukung firman Tuhan. Tapi bukan menjadikan kutipan seorang motivator itu modal untuk jadi pesan khotbah. Aduh, keliru. Saya banyak melihat, saudara, dalam tangkapan saya nih ya, dalam prejudis saya, rasanya seperti banyak pengkhotbah kehilangan kepercayaan kalau dia mengkhotbahkan firman. Harus tambah ini, tambah itu, harus berasal dari pendapat ahli begini-begini. Aduh, saudara, mereka manusia yang nggak kekal, nggak penuh kuasa. Khotbahkanlah firman Tuhan. Saudara, mengapa kita harus mengkhotbahkan amanat teksnya? Hanya firman Tuhan yang mengubah manusia. Saudara, firman yang dikatakan Tuhan itu penuh kuasa. Dia berkata begini pada Yesaya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesaya diharuskan menyampaikan pada bangsa Israel yang tidak setia. Ia, firmanku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Saudara perhatikan, Allah akan rela melaksanakan perkataan, bukan perkataan kita. Bukan perkataan para ahli, motivator. Enggak, perkataan dia sendiri. Itu janjinya. Akan berhasil. Nah, saudara, itu dikatakan oleh Tuhan, akan berhasil. Tapi berhasil bukan berarti yes loh, saudara. Kadang-kadang justru maksud Tuhan mengeraskan para pendengar. Itu terjadi dengan orang-orang Mesir di zaman Musa. 10 tulah dikeraskan hati Firaun.
Itu sudah berhasil, karena itulah kehendak Tuhan. Kadang-kadang saudara jangan kecewa kalau kita berkhotbah setia pada firman Tuhan, amanat teksnya nggak terjadi apa-apa. Emang sudah maksud Tuhan seperti itu. Biar orang degil tambah degil. Betul nggak? Biar hukuman berjalan. Tapi juga mengatakan orang keras bisa lembut. Orang keras bisa sadar ketika Tuhan bekerja. Karena maksud Tuhan memang melembutkan mereka. Bagian kita adalah dengan setia mengabarkan firman-Nya. Hanya dengan firman kita bisa merubah orang. Lihat lagi satu ayat. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan. Seperti palu yang menghancurkan bukit. Kalau kita mau membakar hati seseorang, menghancurkannya seperti palu menghancurkan bukit, khotbahkan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Bukan kepandaian kita ngomong, bukan sentuhan ilustrasi yang luar biasa, bukan cara bercerita yang luar biasa. Tanpa firman, tidak ada artinya. Kita bisa membuat orang menangis, nggak bisa membuat orang berubah. Kita bisa membuat orang merasa terberkati, tapi tidak mengubah apa-apa. Ini perlu disadari. Berapa banyak khotbah-khotbah seperti itu. Saudara, jemaat menanti, Allah Roh Kudus menanti, hamba-hambanya terus mengharapkan bekerja Dia. Ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan bekerja dengan sungguh-sungguh kalau yang dikhotbahkan firman-Nya. Nah, saudara, ini yang terakhir. Kenapa sih kita harus mengkhotbahkan firman Tuhan dengan amanat teksnya? Karena itulah standar objektif sebuah khotbah. Saudara bayangkan kalau tidak tertuju pada amanat teks atau maksud si penulis waktu menulis bagian itu kepada pembaca pertamanya. Saudara-saudara punya berita dari teks yang sama, akan berbeda dengan saya, akan berbeda dengan pengkhotbah yang lain. Gaduh-gaduh lah. Sampai pada kesimpulan seorang hamba Tuhan berkata, selama ini kita salah, Allah Kristen itu bukan Tritunggal, tapi mono. Mono tunggal sudah. Ini pemahaman saya, ini pendalaman saya. Nanti dulu. Bagaimana cara menafsirnya? Tradisi orang-orang pandai yang menafsir Alkitab dengan begitu ketat selama 21 abad mau diapakan? Apakah Allah baru membuka pikiran pada seseorang di zaman ini? Waduh, saudara, terlalu banyak orang yang disesatkan. Nah, jadi dengan memahami amanat teksnya, kita akan tertuju pada pesan utamanya apa. Itulah yang diinspirasikan. Itulah firman Tuhan. Itulah yang mengubah orang. Sampai sini saudara ya. Semoga membuka pikiran saudara dan kembali, oh kayak gitu khotbah Alkitab dia. Ya, mulai setia.